Silakan sebelum kita mulai, saudara silakan memberi kata pembuka dulu. Silakan dari ini dulu, dari Gopinda, silakan Gopinda. Ya Pak, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk kesempatannya Pak. Semoga pada mata kuliah perilaku konsumen malam ini ada tambahan wawasan lagi untuk kami Pak. Untuk dapat kami terapkan di sehari-hari Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rino, silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya. Semoga di malam ini kita dapat menerima materi Bapak dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Terima kasih Pak. Silakan Ferlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan selalu, ya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sampai selesai, dan semoga kita dapat menerima mata kuliah perilaku konsumen ini dengan baik. Terima kasih Pak. Jadi Harlan. Ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini semoga kita dapat menerima materi dari Bapak dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Jessica Gaul. Iya Pak. Selamat malam Pak. Semoga materi yang disampaikan kita, yang dipelajari kita malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Pak. Bapak sudah ya kan? Iya Pak. Ya, sudah. Ada saya jawab. Gimana yang nomor 1? Silakan. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Halo Pak, putus suaranya Pak. Silakan. Nomor 1 itu ada 2 teori dasar learning, yaitu teori pembelajaran deskriptif dan preskriptif Pak. Ya. Terus deskriptif itu adalah menempatkan kondisi dan metode belajar sebagai given dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati, atau kondisi dan metode belajar sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. Sedangkan teori pembelajaran yang deskriptif, kondisi dan hasil pembelajaran tempatkan sebagai given dan metode optimal tempat sebagai variabel yang diamati, atau metode pembelajaran sebagai variabel tergantung. Kalau teori preskriptif itu goal oriented, sedangkan teori deskriptif itu adalah memberikan hasil kok. Nomor 1 ya? Ya, nomor 1. Ada cari belajar ya. Berapa nomor 2? Siapa bisa nomor 2? Gopinda Pak. Silakan, Gopinda, silakan. Ya Pak. Nomor 2, jelaskan teori classical conditioning, berikan penjelasan disertai dengan contoh dan model. Classical conditioning menurut Ivan Pavlov, dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor hewan menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya, law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut jika 2 macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcers, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat.
Adapun untuk yang kedua yaitu law of respondent actioning, yakni hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Sekian, Pak. Bagaimana kalau dikaitkan dengan perilaku konsumen gimana? Dari apa tadi classical conditioning kan? Bagaimana kalau dikaitkan dengan teori perilaku konsumen? Kira gimana deh? Halo? Saya dengar, suara Bapak? Gimana, Pak? Putus Pak suara Bapak. Hah? Tadi putus-putus sedikit. Putus ya? Di sana apa tuh? Di sana kali jaringan aja datang bagus kali ya? Ya Pak, hujan soalnya. Iya, Pak. Bagaimana dengan kalau teori apalagi kondisi itu dikaitkan dengan perilaku konsumen gimana? Misalnya kalau Anda beli produk, contohnya gimana contohnya nih? Yang nomor 2 nih. Contohnya gimana? Contohnya. Teori apa nih? Nomor 2 tadi. Coba baca soal dibaca ya, Pak. Soal dibaca. Jelaskan teori classical conditioning, Pak. Nah, itu kan, kan. Bagaimana kalau dikaitkan teori perilaku konsumen? Anjing akan makan apabila ada apa? Ada kondisi kan? Ada suara bel, berarti ada makanan itu gitu. Sehingga anjing makan, berarti tahu itu ada makanan kan gitu. Kalau belum ada bel, anjing tidak mau makan karena ada kondisi kan? Iya, Pak. Dengan konsumen. Kapan konsumen mau beli produk? Nah, itu kan gitu. Karena ada kondisinya, nah, gitu kan? Ada promo Pak. Promo itu kan? Promo. Diskon. Itu kan classical kondisi kan? Ada diskon pula, maka konsumen mau membeli satu produk gitu kan? Karena ada diskon, kayak gitu. Kalau ada diskon, konsumen tidak mau membeli satu produk kan gitu. Itu namanya classical kondisi. Baca tuh dengan dari terus media ada diskon kan di Facebook atau bisa jadi kan itu kan ada kondisi ya kan. Iya, Pak. Di ada diskon kan di toko-toko ada diskon agak murah sehingga beli kan gitu atau melalui kabar kan ada itu bisa jadi bisa membuat itu produk kadang ada kondisi ya kan gitu ya kan itu lebih konsumen gitu. Oke, ada yang berpendapat silakan. Ada yang berpendapat silakan. Pendapat lagi? Nggak ada. Nomor 3. Nomor 3 gimana? Ini kan ada artikelnya kan? Loh, halo? Ya, Halo? Iya, Pak. Ada artikel nggak Bapak kasih tadi? Ada kan? Iya, Pak. Ada jawabnya di artikel kan? Ada Pak. Silakan nomor 3. Nomor 3. Cognitive Associative Learning atau CAL merupakan pengembangan classical conditioning. Ya. Apa prinsip-prinsip dasar CAL? Bagaimana agar terbentuk asosiasi antara CS dan US? Jawabannya Dalam pembelajaran teori kognitif menekankan pentingnya pendekatan proses mental internal. Ini menganggap bahwa pelajaran ini yang menjadi ciri khas manusia adalah pemecahan masalah yang memungkinkan para individu dan dapat menghadapi masalah. Teori kognitif sebenarnya menyangkut pengolahan mental yang kompleks terhadap informasi tanpa menekankan pentingnya pengulangan atau
hubungan antara ganjaran dengan tanggapan tertentu. Jadi kalau ada stimulus, gimana supaya konsumen beli? Harus gunakan stimulus kan? Diskon stimulus, ya kan? Ada stimulus, ada respon, responnya gue beli. Gitu. Besok siapa pikir malam? Sakit terlibat. Nomor 4. Nomor 4 siapa jawab? Bapak tadi jelaskan aplikasi classical conditioning dalam pemasaran Pak, yang tadi Bapak tanyain nomor 2. Udah ada contoh kan? Yang tadi Bapak nomor 2. Contoh sudah ada ya tadi kan? Contoh sudah ada ya enggak? Iya Pak, yang promo tadi. Promosi kan? Diskon kan? Oke, nomor 5. Apa yang membedakan itu instrumental conditioning dan classical conditioning? Kalau proses belajar instrumental itu mengutamakan pengalaman terhadap membeli suatu produk berdasarkan reward yang dirasakan. Berbeda dengan proses belajar classical conditioning yang membuat asosiasi antara dua benda selalu dipasang bersama-sama. Proses belajar instrumental conditioning merupakan proses belajar jadi karena adanya reward yang terima konsumen. Ya. Itu Pak. Karena dia. Yang lain mana yang lain? Kok satu yang jawabnya, yang lain mana? Yang lain. Kok cuma satu yang jawab tadi, yang lain mana yang lain? Yang lain mana yang lain? Mana yang lain? Kok diam? Mana yang lain? Kok diam? Dia gimana deh? Kalau saya hampir sama sih, Pak. Karena kalau yang dari instrumental itu kebanyakan memang dari pengalamannya, Pak. Ya, terus? Kalau yang untuk dia kan instrumental sama classical conditioning kan. Kalau yang untuk classical conditioning itu Pak, dia Pak memang dia respon yang dihasilkan biasanya bersifat paksaan. Jadi tidak ikhlas gitu. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Pak, suaranya ke-mute, Pak. Iya. Yang lain mana yang lain? Nomor 5, nomor berapa gitu? Yang tadi nomor 5, Pak. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan reinforcement positif dan negatif? Ya. Reinforcement. Apa tuh reinforcement itu apa? Artinya reinforcement itu apa? Ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Apa itu reinforcement positif itu? Artinya apa tuh? Reinforcement positif dapat dikatakan sebagai pemberian perilaku positif yang menghasilkan perilaku positif juga. Sedangkan reinforcement itu ada penguatan positif, ada penguatan negatif.
Nah, penguatan positif itu masuk gimana? Kalau dalam teori pelaku konsumen itu gimana? Hubungan dengan konsumen. Dengan bisnis itu gimana? Contohnya gimana contohnya? Contoh di pemasaran ya Pak ya. Nah, masyarakat. Penguatan positif. Mungkin Contohnya gimana? mungkin membuat konsumen yang lebih bertahan dengan satu produk, Pak. Contohnya? Contohnya kan kayak produk mie instan nih, Pak, Indomie. Itu kan kita yang positifnya kan supaya dia tetap bertahan dengan pembelian produk tersebut, jadi kita bertahankan untuk promosinya, Pak. Jadi kita kuat. Pelayanan berbahasa gimana? Apa, Apa Pak? itu negatif? Kalau apa nih kalau misalnya pelayanan yang memuaskan, perusahaan memberikan pelayanan yang memuaskan itu masuk apakah penguatan positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Kenapa positif? Karena dia memberi pelayanan yang lebih bagus, Pak. Jadi kan memberi image yang bagus. Apalagi contohnya coba? Apalagi contohnya? Yang lain apalagi contohnya? Pemberian promo tadi Pak masuk enggak? Ya, masuk promosi kan? Itu promosi kan? Promosi. Apalagi itu? Pembaruan Pak, pembaruan produk. Sebuah produk. Oke, terus? Persediaan stok yang banyak. Banyak. Terus? Itu positif kan? Iya, Pak. Pak. Oke. Kalau banyak harga murah, Ya, Pak. terjangkau gimana? Positif juga, Pak. Ya. Positif juga. Nah, kalau sekarang, Dengan kalau gimana kalau kuota negatif? Penguatan negatif itu kan perilaku yang terapkan untuk menghilangkan sesuatu yang negatif. Nah, gimana? Contohnya gimana? Contohnya? Obat-obatan, misalnya kan obat-obatan kan negatif kan? Obat-obatan kan negatif. iya. Kayak narkoba itu, Pak, ganja kan bisa untuk bius, bisa untuk disalahgunakan juga kan, Pak? Ya. Misalnya Anda jual obat-obatan dengan bahwa obat ini dapat meringankan, dapat mengurangi rasa sakit, kan negatif kan? Kan gitu. Berarti kayak kasus yang di Sanggau itu, Pak, yang dia tanam ganja untuk istrinya. Oh ya. Kan yang ujung-ujungnya kena tangkap, istrinya meninggal. Ganja tidak boleh. Aku disalahgunakan kan? Tapi kan sebenarnya, Pak, itu kan bisa untuk berobat, Pak. Iya, untuk obat, tapi banyak orang lain ngambil untuk obat tuh jantung. Ya kan? Iya sih. Iya, Pak. Jadi kalau Anda punya usaha, Anda promosikan bahwa produk ini dapat bermanfaat untuk murid ini, itu berarti kuota negatif. Kalau tidak, ini nanti konsumen tidak sembuh. Itu dapat negatif. Atau asuransi. Asuransi kan bukan kuota negatif kan? Ya kan? Ada asuransi, masuklah asuransi kedua, nanti kalau ada gini-gini, nah itu kan itu kuota negatif. Tapi itu untuk menarik konsumen untuk masuk asuransi kan gitu. Ya kan? Kebakaran kan gitu kan? Nah, misalnya juga bagi asuransi kesehatan kan gitu kan? Dan kalau ada sakit nanti ditanggung biayanya kan, itu buatan kan, sehingga orang udah mau sakit kan, itu negatif kan, sakit negatif. Tapi supaya Anda dapat suatu sakit hati dapat di cover gitu kan, sehingga masuk nasabahnya. Itu apa negatif kan itu? Itu mah kuota negatif. Jadi negatif reinforcement kan? Ya. Itu negatif reinforcement. Jadi dalam marketing bisa digunakan itu ya, kuota positif, kuota negatif. Ada pengusaha pebisnis yang menjual produknya itu dengan melalui penguatan positif, ya kan? Itu memberikan hal yang positif, manfaatnya apa, kan gitu kan? Pelayanan lebih baik, pelayanan yang memuaskan, kan gitu. Nah, ya.
Tapi kalau yang negatif lawannya gitu, ya kan? Saya kayak COVID, kan negatif kan. Kalau vitamin C, ya. Supaya nanti terhindar dari apa sih COVID, ya kan? Nah itu kan berarti itu negatif, bukan? Nah, jadi klien pertama memberi rasa takut konsumen, ya kan? Takut nanti kan konsumen takut dia mencari produknya apa yang supaya dapat mencegah, gitu kan? Hanya beli, gitu. Itu negatif kan? Jadi perbuatan negatif gitu, ya kan? Gitu kan? Itu namanya perbuatan negatif namanya. Ya itu ya, oke. Nomor apa lagi sekarang kita deh? Nomor 7. 7. Nomor 7. ya? 7. 7, Pak. Apa 7 tuh? 7 prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Kognitif kan? Ya, Pak. Nah, apa tuh? Kognitif itu apa? Pembelajar aktif dalam upaya memahami pengalaman. Pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Belajar membangun pemahaman dari catatan. Belajar adalah perubahan dari struktur mental seseorang. Kalau dikaitkan dengan pemasaran gimana? Dengan pemasaran ini, kognitif ini gimana? Dengan perilaku konsumen gimana? Kalau dikaitkan dengan perilaku konsumen gimana? Teori kognitif learning ini. Jadi kalau orang mau beli sesuatu tuh Pak, dia belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah membeli. Juga bisa apa? Kalau kita mau beli produk kita juga harus apa? Harus belajar juga dari pengalaman, gitu kan? Gitu. Misalkan kita tahu tentang produk yang kita akan beli kan, kita pelajari itu, ya kan? Kita pelajari apa manfaatnya, bagaimana yang itu kan itu pasti kita pelajari kan. Ya kita dalam satu juga harus melalui namanya cognitive learning. Berarti berpikir kan, melalui pengingat kita. Kalau itu berpikir, ya kan? Nah, kalau itu pengetahuan, pemikiran, ya kan itu kan. Jadi tidak asal beli, ya kan? Konsumen itu belum itu pasti melalui pemikiran, melalui cognitive learning, ya kan? Bisa di pengalaman, ya kan? Dia ingin cari tahu dulu, ya bagaimana produk tersebut, bagus atau tidak kan? Bagaimana butuhnya kan gitu. Itu bukan melalui cari informasi kan? Informasi pengalaman itu namanya cognitive learning namanya kan? Ya kan? Itu namanya teori cognitive learning dalam konsumen. Dia harus melalui kognitif itu kan kondisi kita ya. Kondisi itu pengetahuan melalui pemikiran kan? Kalau ada ditawarkan oleh kawan suatu produk, apa yang lakukan? Apa langsung beli kan enggak? Ya kan? Pasti ada belajar kolektif dulu, ada belajar dulu tentang produk itu kan? Betul enggak? Nah, dipelajari, diamati, ya kan? Itu dan kognitif learning kan itu. Ada proses itu kan? Kognitif, atau aspek kognitif ya. Dalamnya juga itu ada aspek kognitifnya, ya kan? Ada berpikir. Ada belajar dengan siapa, ada dosen, ada simak, ada suatu ngajar, praktikan, ada gimana, ada berpikir, ada pendapat, ada pengalaman, ada pendapat itu berpikir kan, nah itu kognitif, kok di sana gimana gitu kan, nah gitu. Nomor 8 gimana? Nomor 8. Cognitive learning terbagi dalam 3 teori learning yang lebih spesifik, yaitu modeling, rote learning, dan reasoning. Modeling, terus? Jadi jawabnya gimana jawabannya? Modeling, rote learning, dan learning, bukan role ya, ya, role peran ya. Jadi ada perannya, ada pembentukan modelnya gimana, bagaimana perannya, bagaimana apa alasannya kan? Nah, alasannya apa? Ya gitu kan, model gimana, bagaimana perannya apa, fungsinya apa, dan apa alasan double satu produk itu namanya reasoning gitu kan? Nah, pasti ada alasan kan gitu kan? Tiga tuh. Apa selanjutnya? Nah, sikap. Bagaimana aplikasi ketiga tadi? Ya silakan. Bagaimana aplikasinya itu ada? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana aplikasinya?
Kalau yang rote learning tuh Pak, mereka langsung konsumen langsung membentuk kepercayaan Ya. tanpa memperhatikan sumber informasi produk tersebut. Ya. Nah, karena ada model ada model keputusan model konsumen dalam satu produk kan ada model keputusan kan ada kan. Nah, konsumen model itu bagaimana? Nah, apabila konsumen kan tidak langsung beli, ada modelnya kan. Ada beberapa model, satu model ada beberapa tahapan kan, informasi gitu kan. Terus lagi perannya apa? Iya Pak, perannya apa? Gitu. Ada perannya apa tuh peran kan? Ada peran apa tuh peran? Dari peran itu rule learning, rule learning ya. Jadi kalau ada peran sebagai ini apa yang beli kan gitu. Ya gitu, perannya Anda sebagai apa ada peran saya apa? Sebagai manajer, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa beda lah ya kan apa yang dibeli kan gitu kan. Peran konsumen juga itu menentukan apa yang dibeli kan gitu kan. Ya kan? Nah, dalam pembelian ada model keputusan pembelian gitu kan. Nah, ada tahap-tahapan pembelian gitu kan. Kayak baju itu kan tergantung peran Anda kan. Peran konsumen. Manajer dengan pelajar beda ya kan dibeli kan. Tidak sama kan sama beli baju itu kan. Sama baju itu beda. Walaupun beli baju tapi yang model baju itu beda. Ya kan kadang tergantung peran yang dimain oleh konsumen gitu kan. Itu perannya gimana gitu ya. Jadi peran itu juga mempengaruhi konsumen satu produk kan peran ya turun branding kan. Jadi sebagai pengusaha juga harus mempelajari peran yang dimiliki oleh satu konsumen, apa perannya, apa statusnya, apa pekerjaannya gitu kan, ya kayak gitu. Konsumen pasti mempunyai alasan kenapa beli satu produk gitu kan, gitu pasti punya alasan, ya kan? Nggak mungkin langsung beli kan? Pasti ada model kan? Setiap model beda-beda konsumen, ada yang langsung beli, ada nggak? Ada yang dicari, ada dititi dulu, ada mencari informasi dulu, gitu kan? Gitu. Udah pengalaman kan berarti tidak perlu cari informasi langsung beli itu berarti udah pengalaman gitu kan. Ada pembelian gitu kan. Model keputusan pembelian. Nah gitu ya. Nah itu ya. Jadi tuh. Kemudian nomor 10. Gimana nomor 10 gimana nomor 10? 10 tuh. Nomor 10 gimana? Jelaskan karakteristik sikap. Ya? Nomor 10 nomor 10. Jelaskan soalnya Pak. Jelaskan karakteristik sikap. Nah, apa sikap itu? Apa saja sikap itu? Ada 3 komponen sikap ya. Ada 3 komponen sikap. Nah, sebutkan 3 komponen sikap itu apa saja? Coba sebutkan 3 komponen sikap. Apa saja tuh? Kognitif, afektif, perilaku. Ya, jadi ada aspek kognitifnya, ada aspek apa lagi itu? Afektif ya. Ada aspek perilaku atau kodatif ya kan gitu. Nah, 3 kategori sikap. Yang pertama kognitif, kognisi. Lalu ada 2 aspek afektifnya, afeksi. Yang ketiga aspek kodatif atau perilaku. Jadi kalau apa yang maksud dengan aspek kognitif itu? Kognitif itu bukan pengetahuan ya, dengan pemikiran kan, pendapat ya. Kalau opini itu audisi. Anda ditawarkan mau enggak Mas beli baju ini? Anda kan lihat dulu kan gitu kan. Nah, timbul pendapat kan, timbul persepsi Anda. Itu kognitif Anda. Oh, baju ini bagus kan gitu kan. Bagus itu kognitif. Ya, baju ini bagus nih, enak dipakai. Itu kognitif kan. Nah, timbul kata enak dipakai, bagus itu dari pemikiran Anda, ya kan? Dari pengalaman Anda, itulah aspek kognitif, bagus, enak dipakai kan? Dari pengalaman kan? Ada coba bajunya enak dipakai, dingin sejuk, itu pengalaman namanya, ya kan? Experience kan? Kalau jika Anda punya kondisi yang positif, maka apresiasinya positif. Ada suka kan? Jadi kalau aspek kondisi itu mengacu pada suka tidak suka. Ya, sedang tidak sedang. Nah, itu afeksi. Kalau saya tidak suka itu tidak ya ya. Kenapa tidak suka? Karena bajunya tidak enak,
tidak bagus ya. Itu berarti kan artinya kondisi negatif kan. Kalau kondisi negatif membentuk afeksi negatif. Kan gitu. Kalau kondisi positif akan membentuk kondisi afeksi positif. Kalau gitu. Kalau afeksi positif, maka akan berperilaku, akan membeli kan. Kenapa beli? Karena suka gitu kan. Kenapa suka? Karena bagus. Nah, gitu. Itu alurnya. Itulah kategori sikap. Jadi itulah sikap. Maka sikap punya 3 komponen. Ada aspek positif, ada aspek kognitif, ada aspek afeksi, ada aspek kodatif. Ini penting ya untuk sikap. Jadi kalau harus sebagai seorang pengusaha, Anda harus berempati sikap konsumen. Ya, Anda harus bisa membentuk sikap positif terhadap konsumen, gitu kan? Ya, bagaimana konsumen itu bisa punya sikap positif terhadap produk Anda, kan gitu. Kalau konsumen mempunyai sikap negatif terhadap produk Anda, berarti konsumen akan membeli produk Anda, ya kan? Konsumen tidak akan mampir ke toko Anda. Kenapa? Karena konsumen mempunyai sikap negatif terhadap toko Anda, gitu kan gitu. Kalau produk Anda tidak bagus, tidak enak, kualitas bahannya jelek, sehingga kita kali ini akan membentuk sikap negatif konsumen terhadap produk Anda. Itu sehingga konsumen tidak mau beli. Kenapa tidak beli? Tidak bagus pelayanannya, tidak enak, produknya mahal, nah, itu kan, sehingga konsumen tidak suka, kalau suka tidak beli. Itu sikap, ya kan? Jadi kalau Anda sebagai pengusaha, kenapa kok konsumen tidak mau beli? Berarti konsumen itu punya sikap positif negatif terhadap produk Anda, gitu kan? Kalau konsumen mempunyai sikap positif, insya Allah pasti beli, ya kan? Pasti beli produk Anda, karena bagi mereka bagus produknya, sehingga dia suka gitu kan, dan suka dia beli gitu. Itu dia. Jadi kalau ada ngambil perusahaan, kenapa ya konsumen tidak mau makan di sini, gitu? Kenapa kok makan di sana, ya kan gitu. Itu sikap tuh ya. Itu teori sikap ya, itu teori sikap tuh. Jadi sikap tuh 3 komponen ya. Seorang pengusaha itu harus memahami sikap konsumen, ya kan? Jadi pengusaha itu harus bisa membentuk sikap konsumen positif terhadap produknya gitu kan gitu ya. Dia soal berikutnya saya mau jawab. Nomor berapa, Gi? Mau 11, Pak. Silakan, 11. Silakan Pida. Ada 4 fungsi sikap. Ya. Jelaskan. Apa tuh? Fungsi sikap dibagi dalam 4 kategori, antara lain the knowledge function, di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru, sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengorganisasikan informasi-informasi tersebut. Ya. Yang kedua, instrumental function, di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, the ego defensive function, di mana sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Ya. Untuk yang keempat, the valve expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri, Pak. Ya. Dan itu akan membentuk apa sikap kan? Ya, Pak. Oke. Nomor berikutnya siapa lagi? Silakan. Nomor 12, Pak. Ya, silakan 12. Itu aja, silakan. 12 itu jelaskan model sikap 3 komponen. Ya. Ya, jadi sikap memiliki komponen bagaimana dapat terbentuk. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu komponen kognitif, ya adalah kepercayaan seorang pada sikap mereka, yaitu yang kedua komponen afektif, yaitu perasaan, emosi, dan kecewa dari sikap itu. Ya. Itu komponen ketiga, yaitu komponen perilaku, yang bermaksud niat dan bersikap dan bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap sesuatu. Ya. Sekian, Pak.
Jadi Bapak yakin kalau saudara pasti dalam produk, dalam ada produk pasti menggunakan sikap kan, betul? Ya, betul, Pak. Pasti kan semua manusia di dunia ini dalam membuat pasti menggunakan teori sikap, pasti itu. Setuju enggak kira-kira? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Jarang yang menggunakan perasaan, Pak. Ya, pasti bersikap kan? Nggak mungkin dan bersikap dalam sulit produk, nggak mungkin tuh. Ya kan? Pasti itu. Anak boleh coba lah, Pak. Pernah ada lihat orang tuh tanpa sikap? Tanpa itu sikap? Nggak pernah kan? Ya kan? Nah, tidak sadar kita udah mempraktekkan teori sikap dalam satu produk kan gitu. Ya kan? Iya, Pak. Dikasih satu produk, Anda tidak suka. Mau udah terima produk itu. Dipaksa kan? Nggak mau. Ya mau dipaksa. Ya kan gitu. Kan? Itu sikap namanya. Kemudian pada selanjutnya beberapa lagi. Beberapa 13, Pak. silakan. 13. Dalam situasi bagaimana stimuli pemasaran diarahkan untuk mempengaruhi kognisi. Ya. Nah, bagaimana supaya Anda sebagai pengusaha nih, bagaimana Anda memberi stimuli kepada konsumen punya kondisi yang positif gitu kan? Gimana tuh? Mempelajari, merasakan, dan melakukan, Pak. Agar konsumen sangat bisa terlibat juga dalam suatu kategori produk yang kita anggap memiliki diferensiasi yang tinggi. Jadi gini, caranya kalau ada pengusaha kan, ada membentuk kondisi positif. Bagaimana stimulusnya? Anda bisa beriklan kan, dengan itu menyampaikan pesan-pesan iklannya gimana kan? Jadi pesan iklan itu berkualitas, konten marketingnya harus berkualitas. Bahwa kami punya produk ini dapat apa manfaatnya gitu kan? Itu kan artinya Pak. Itu pesan ya. Bahasa yang sampai harus positif, yang bagus kan. Harus ya, Bapak kena keluar ini. Iya, Bapak kayak kurang sehat, Pak. Apakah hujan? Ya, jadi pesannya positif kan? Ya, pesannya positif. Jadi berkualitas sehingga konsumen setelah melihat iklan itu akan mempunyai kondisi positif. Obat-obatan lah, obat-obatan apa saja. Parabek, katanya parabek gitu kan? Jadi bagaimana pengusaha parabek itu membentuk kondisi konsumennya positif. Nah, sehingga konsumen itu berpikir positif pada produknya parabek. Jadi iklannya positif. Ya, pesan iklannya harus berkualitas, gitu kan? Konten spesialnya harus bagus gitu kan? Manfaatnya apa parabek itu, gitu kan? Sehingga nanti kalau konsumen menonton iklan di TV dan dia sakit kepala, wah ini bagus nih. Nah, gitu kan? Ini cocok buat saya nih, obat ini kan, saya sakit kepala. Nah, itu artinya tubuh itu dapat membentuk kondisi yang positif bagi konsumen. Itu kan gitu. Jadi itu teori sikap kan? Nah, ya kan? Terus pelajari itu. Jadi kalau bagaimana cara buat iklan? Tidak asal buat iklan ya. Tidak asal buat iklan gitu ya. Ada teorinya. Saja harus berkualitas. Konten marketing harus bagus, juga dan sebagainya. Konten isinya apa ya? Itu isu ya sebagainya itu ya. Jadi itu. Jadi harus diperhatikan kan. Tidak asal buat iklan ya. Siapa pasar Anda? Bagaimana? Kalau Anda ada orang tua lain iklan dengan produk anak muda kan? Betul. Iya, Pak. Anak-anak juga beda, anak-anak kan tidak sama. Jadi iklannya beda. Kalau iklan untuk anak beda, bahasanya beda, kontennya beda kan. Kalau untuk orang dewasa beda lagi. Kalau untuk anak-anak itu dewasa tidak cocok lah kan gitu. Ada kayak orang tua kayak anak-anak gitu kan. Harus menarik itu kontennya ya. Itu harus jelas ya. Nah, terutama dalam iklan itu Anda tunjukkan apa manfaatnya, ya kan?
manfaat itu apa dari produk Anda tawarkan itu apa manfaatnya gitu. Nah, gitu. Apa manfaatnya apa kira-kira tuh gitu. Kalau manfaatnya tidak, kalau Anda buat iklan tapi tidak menyebutkan manfaatnya, mau beli konsumen itu yang Anda tawarkan. Kan tutup kan, karena tidak tahu apa manfaat produk itu kan. Anda cuma menjelaskan produk ini warnanya ini, kemasannya bagus, harganya murah, tapi manfaat tak dijelaskan. Kira-kira mau beli konsumen itu. Ya kan? Jadi tonjolkan tuh manfaatnya apa, ya kan konsumen satu kan karena manfaatnya kan gitu, bukan karena warnanya, bukan karena bentuknya kan, tapi karena manfaatnya. Oke, nomor saja gimana nomor selanjutnya silakan. Nomor selanjutnya berapa nomor selanjutnya? 14, Pak. 11. Silakan. 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 Dalam situasi bagaimana stimuli pemasaran diarahkan untuk mempengaruhi afeksi? Afeksi. Bagaimana membuat Anda buat konsumen Anda tuh suka gitu pada produk Anda. Itu ya itu. Anda sebagai pengusaha deh. Ya, Anda sebagai pengusaha, pebisnis. Bagaimana membuat konsumen itu suka pada produk Anda. Itu yang gimana? Dalam situasi gimana itu Anda ciptakan tuh. Supaya konsumen itu suka, punya afeksi positif pada produk Anda. Nah, itu kira-kira. Kasih bonus, Pak. Nah? Kasih bonus. Kasih bonus pada saat penjualan. Belum tentu bonus itu dapat membuat konsumen itu suka. Kalau produknya tidak enak, Oh, berarti kualitasnya baik, Pak. tak mesti bonus itu bisa buat konsumen suka kan? Biasanya yang dikejar tuh diskon, Mbak. Ya? Diskon, Mbak. Diskon. Diskon tidak. Apa dengan diskon itu konsumen udah pasti suka? Belum juga. Tidak juga, tidak juga. Kan? Belum juga. Belum tentu kan? Kan buat suka tuh. Yang cari produk yang konsumen perlukan, Pak. Kalau beli oke. Diskon konsumen beli kan? Itu udah gitu beli. Tapi kalau apakah dengan diskon itu konsumen pasti suka produk itu? Kan tentu kan? Iya, Pak. Tapi kalau diskon kan membeli bisa kan? Oh, diskon saya beli gitu kan? Nanti kalau coba lo udah enak atau udah lagi kan? Tidak suka kan? Gitu kan gitu. Dia beli dia tuh. Diskon nih, gitu kan? Diskon murah nih. Kalau tuh Pak rusak barangnya kan? Saya tak suka dia dengan gitu kan gitu. Jadi kita gimana kalau apakah dengan bonus itu diskon itu supaya suka? Pada poinnya bagaimana Anda sebagai pengusaha itu membuat konsumen itu punya apresiasi untuk Anda gitu. Packingannya menarik, Pak. Kualitas yang bagus, Pak, terhadap produk kita. Kualitas bagus kan itu kan? Ya. Kualitas kalau kemasan menarik, apa kalau ada batu boleh bagus, apa tuh makanannya pakai kotak, kemasannya bagus, menarik, tapi kalau rasa tidak enak, suka enggak? Ya. Nah, akhirnya bagus ya, kotaknya bagus, kotak mahal kotaknya tuh. Yang wah berkilat-kilat kotak aja kan, menarik kali. Tapi kalau rasa tak enak, kira-kira ada suka enggak tuh? Enggak. Memang makan kemasannya kan itu kan. Nah, jadi kan itu kualitasnya kan. Apa kualitasnya rasa? Kalau di restoran manfaatnya apa? Jadi kalau Anda misalnya dalam produk itu ada tunjukkan manfaat produk itu kan? Apa manfaatnya gitu? Apa yang diberi konsumen kan manfaat kan? Enggak? Yang itu manfaat, bukan itu yang manfaat. Kenapa Anda makan di restoran ada membeli rasa kan? Ya, Pak. Kan gitu. Tapi rasanya orang kenapa sana enak makanannya kan? Ini sana kan, walaupun jauh kan, kenapa jauh-jauh enak rasanya enak. Bukan bentuk makanannya, bukan model makanannya kan, rasa aja yang di konsumen. Sehingga konsumen itu suka, sehingga konsumen punya afeksi positif karena manfaat yang ditawarkan gitu kan. Bukan ada diskon, bukan ada belanja basah, bukan. Itu aksesorisnya. Aksesorisnya sampingan gitu kan, untuk nambah menarik penampilan gitu kan. Nah, kalau diskon itu biasa tuh supaya konsumen itu beli kualitatifnya kan, perilakunya kan. Diskonnya gitu. Tapi kalau untuk mbak suka tuh itu berarti itu kualitasnya berupa manfaatnya apa gitu tuh. Itu afeksi positif kan.
Kalau waktu BW itu opsi negatif artinya. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya? Dalam situasi bagaimana stimuli pemasaran diarahkan untuk mempengaruhi konasi atau perilaku. Kuratif kan? Itu arti perilaku. Ya. Kuratif. Ya, lengkap itu kan? Kualitasnya bagus. Lagi ada kasih diskon kan, macam-macam lah itu kan. Ya kan? Itu lengkap tuh. Ya kan? Ya, Pak. Kalau ada misalnya manfaatnya bagus, tapi tidak pernah promosi, tak ada iklan. Kira-kira tahu tidak konsumen yang punya usaha? Tidak tahu kan? Iklankan kan? Perlu stimulus siapa, diskon perlu kan untuk memperkuat, ya, memperkuat konsumen untuk membeli kan gitu kan? Karena kita banyak persaingan, semua orang enak-enak makanannya, tinggal ada kasih diskon. Nah, kita diskon itu memperkuat, kan itu positif reinforcement gitu kan? Nah, itu. Ya, gitu kan. Terus, pertanyaan berikutnya. Apa kelemahan mode sikap 3 komponen? Nah, apa kelemahannya kira-kira tuh? Terlalu terpengaruh oleh emosi. Apa? Terlalu terpengaruh oleh emosi. Visualisasi. Terus? Lagi ya. Lagi. Penyebaran produk. Ya? Penyebaran produk. Banyak ya, kan banyaknya enggak. Itulah ya, tuh. Dari baca-baca belum tuh teorinya tuh. Udah. Ya. Gantung teorinya, ada teori behavioralnya, perilaku, ada teori humanistik kan. Kalau dari segi teori kemanusiaan, teori kemanusiaan, sikap gimana kan, ada teori perilaku. Kalau perilaku itu bagaimana sikap membentuk perilaku, gitu kan gitu. Itu dengan teori masing-masing ya. Dan ada kelemahan, ada kelebihan gitu kan. Ada teori behavioralnya, ada teori humanistiknya gitu kan. Nah, coba cari di buku atau Google kan apa tuh teori Belfort apa gitu kan. Nah. Apa tuh sikap saja tuh? Ada apa definisi sikap tuh? Apa definisi sikap? Apa tuh sikap tuh? Apa sikap? Sikap adalah keadaan mental dan syarat dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman memberikan pengaruh netral terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap itu tindakan atau tingkah laku, Pak. Ini sikapnya. Sikap itu merupakan kecenderungan yang berasal dari diri individu kan? Nah, dia ada nih. Untuk berkelakuan dengan pola-pola tertentu terhadap suatu objek akibat pendirian dan perasaan kan? Nah, kayak perasaan kan? Ini kalau kayak perasaan ini enggak? Baru kayak perasaan kan? Nah, ini apabila seorang setuju dengan suatu hal, maka sikapnya kan positif kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tetapi jika seorang tidak setuju, maka sikapnya akan negatif. Gitu. Berarti kondisi kan? Kalau setuju, di situ itu namanya kondisi. Kognitif kan? Berpikir kan? Pengetahuan, ya kan? Kan gitu. Nah ya. Kan gitu kan. Terus, gini. Ade, menurut Alport, ya,
bahwa sikap bertiga komponen. Pertama, keyakinan, kepercayaan, kan? Ide dan konsep dalam satu objek. Nah, kan gitu. Apakah mudah untuk membuat orang percaya? Mudah tidak? Tidak, Nah, kenapa tidak mudah? karena perlu Kenapa tidak mudah orang percaya? banyak ini kok, hanya faktor. Kalau Anda sebagai pengusaha, bagaimana Anda membuat konsumen percaya? Gimana cara itu? Dengan Kasih memberi Hah? Gimana? dengan memberikan bukti atau testimoni gitu Pak. testimoni itu gitu, Pak. Gimana coba? Saya bisa jelaskan satu orang. Bagaimana Anda membuat konsumen Anda tuh percaya, yakin? Gimana? Bagaimana? Membuat konsumen Anda percaya atau yakin? Dengan memberikan bukti-buktinya, Pak. Kayak misalnya kalau dia bilang kualitasnya yang terbaik, dengan kualitas yang bagus, ya dia memberikan buktinya. Dengan memberikan, Cara memberi bukti. Caranya bagaimana? Bagaimana cara memberi bukti? ya produknya ya dikasih coba, Pak. Dia kasih coba gratis, ya dia jelasin kan, kalau misalnya memang produknya dia bilang kualitasnya memang bagus, suruh dia cobain dulu, Pak. Nanti promosinya bisa dari mulut ke mulut, Bu, Pak, kalau untuk kualitas. Berarti kayak testimoni kan? Iya, jadi testimoninya juga, karena orangnya juga bakal membantu untuk promosinya, Pak, kalau memang kualitasnya benar bagus. Jadi kita promosi kita juga nggak perlu terlalu banyak. Ya. Kemudian yang B, kehidupan emosional. Nah, emosi kan? Emosi. Nggak perlu apa nih? Kehidupan emosional dan emosi. Ini satu objek kan? Nah, nih. Maksudnya apa maksudnya nih? Emosi nih. Apa maksudnya nih? Emosi nih apa maksud emosi nih? Emosi itu suatu perasaan yang kita rasakan sih, Pak, saat Nah, berarti kalau apa makanya kalau kita suka ya beli enggak, senang beli enggak gitu kan? iya. Kalau enggak senang enggak beli. Terus saat kan? Ya bisa sesaat tidak. Iya, Pak. Kita dalam keadaan apa nih emosi tidak stabil, tidak bagus, gimana? Beli enggak konsumen itu? Kalau konsumen itu ada dalam produk konsumen. Konsumen itu pasti emosi negatif, gitu kan? Kenapa gitu kan? Bapak itu konsumen tidak membeli kan? Karena ada salah Membeli produk. Ya, harusnya kan ada konsumen gimana kan? Ya, kadang ada sih, Pak, yang kayak gitu. Ya, kalau kita bukan produk pas konsumen lagi marah-marah, emosi tidak stabil, jelek kan? Dia itu tidak lirau tuh kan? Bukan tidak suka, tapi ada emosinya tuh pada waktu itu beda gitu kan? Kan? Kalau satu data yang bagus ya bisa jadi beli gitu kan? Nah, itu emosi. Iya. Objek gimana? Atau dia udah punya pengalaman apa negatif terhadap produk itu kan? Pernah kan? Iya, pernah, Pak. Lain. Ada itu langsung marah-marah, sambung ya tuh ya. Padahal kan lain. Oh iya. Dia konsumen itu pernah tertipu oleh produk yang sama, tapi oleh perusahaan lain kan. Jika waktu ada produk itu juga pada konsumen itu dia akan emosi dia, gitu kan? Emosi karena pengalaman nggak bisa buat emosi kan, gitu. Ya kan? Kalau ada beli sepatu, Anda beli di mana sepatu itu? Anda beli di mana? Merek apa? Gitu kan? Dia langsung emosi Anda. Kemana? Oh, kalau saya beli sepatu di toko ini, merek ini, kan itu kayak emosi Anda kan tuh kan? Pada satu objek kan? Ya kan? Pengalaman, Anda kuat, bagus, itu pelayanan bagus, gitu kan? Nah, gitu kan? Itu juga emosi lah, kan? Betul nggak? Pengalaman emosi itu bersatu, ya kan? Ya kan emosi.
Kalau itu kan tuh penjual juga mungkin pelayanan gimana kan, main konsumen gimana ya kan, sehingga akan butuh emosi yang positif kan konsumen kan gitu. Ya kalau kalau konsumen pertama udah kena tipu produk itu, ya itu konsumen tidak akan mau lagi tuh. Ada orang lain nanti nawarkan produk yang sama pada konsumen itu, dia akan marah kan. Nah, tidak boleh apa, nggak bagus lagi tuh dia. Itu emosi namanya. Atau ada juga moodnya mood sama enggak emosi dan mood. Mood ada emosi kan, mood. Kalau moodnya bagus, emosi bagus kan, betul nggak? Kalau moodnya tidak bagus, wadah, nggak emosi itu. Anda kalau misalnya Anda sebagai pembasar mau menawarkan produk pada konsumen, lihat mood konsumen dulu kan, ya kan? Lihat moodnya dulu, gitu kan? Bagaimana cara lihat mood konsumen tuh? Ya dari wajah bisa kan, dari gestur tubuh kan, tuh ya kan? Kan bisa kita lihat dari psikologis kan, dari wajahnya gimana, senyum dia gimana kan, lewat muka jadi gimana. Ya. Kalau dia garuk-garuk kepala tuh jadi ikat nih. Dia sedang mikir tuh, masalah kan. Ya, nanti coba melakukan produk pada kalau konsumen kepala apa tuh ada senyum, tangannya ke ini, ke dagu apa macam-macam kan itu lambang bahwa tuh ada masalah kan. Nah, berarti mood tidak bagus kan gitu. Ya kalau ada senyum, mukanya bagus, alis matanya bagus itu berarti itu apa tuh bagus moodnya. Nah, itu lihat moodnya dulu kan. Sama kalau ada menghadapi atasan Anda, bos Anda saat kantor. Ada kan juga moodnya kan. Kapan Anda dibawa bertemu bos Anda nih? Kan ada juga moodnya. Kalau tidak bagus, ada banyak ngadap bos tuh. Banyak kira kalau tidak bagus ngadap bos. Banyak enggak kan? Ditunda dulu kan? Janganlah. Bos masih banyak masalah tuh. Tampaknya gitu kan gitu. Ada dia udah itu kan mood, ya. Kalau mood tidak bagus itu negatif, emosi juga pasti negatif gitu. Marah-marah, gitu macam lah ya. Kenapa bisa mood? Mungkin bahasa rumah tangga bisa jadi kan. Bahasa rumah tangga bawa ke kantor bawa ke rumah, ya kan? Sehingga di rumah juga ada disips ke ini. Gitu. Kenapa? Masa kantor bawa ke rumah. Kantor gitu enggak, masa rumah bawa ke kantor. Hancur dia enggak. Karena mood ya itu kan. Nah, sama kalau Anda dalam produk itu gitu, perhatikan moodnya. Nah, jadi itu yang ketiga, kecenderungan untuk bertindak. Ya, jadi kalau tadi kondisi, afeksi itu emosi ya, tidak suka ya emosi itu afeksi yang gitu. Baru nanti kecenderungan bertindak, konatif, perilaku nih kan, 3 komponen sikap, ya kan. Jadi ketiga sikap itu bersamaan membentuk sikap yang utuh, total attitudes, ya kan? Utuh tuh. Kayak Anda nih bisa membeli es krim enggak lah? Membeli es krim itu melibatkan 3 ini kan, 3 komponen kan? Yakinan, percayaan kan? Ada kalau beli masih Anda pasti percaya bahwa es ini enak, dengan itu kan? Benar enggak? Banyak es ini enak, ya kan? Pasti ada akan timbul apa? Afeksi positif kan gitu, emosi positif kan, sehingga ada beli kan, pasti itu total attitude itu masih ada, ya kan? Satu komponen negatif tak beli ya, Anda kata bagus ya, tapi tak beli, tapi tak suka, bagus tapi tak suka, ada dah gitu, bagus tapi tak suka, ada tuh bagus tapi tak suka gitu, ada kira tak? Ada oh berarti bagus, ya. Anda suka, tapi tidak beli. Bisa jadi tidak? Bisa jadi. Kenapa? Itu kalau bahasa sikap ya. Sikap perilaku kan. Jadi kalau betul ya, kalau teori behavior, kalau konsumen punya kondisi positif, afeksi positif, pasti beli kan? Pasti ada perilaku kan, beli. Tapi kalau kita lihat dari teori kemanusiaan, humanistik, ya kan? Produk itu bagus, enak produknya, ya kan? Saya suka. Beli tidak saya itu? Beli tidak? Beli. Dari teori urbanistiknya beli tidak saya? Beli, Pak. Beli, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Udah ada uang gimana? Belum tentu. Iya. Iyalah. Ya kan? Ya,
dari teori kemanusiaan kan? Iya. Oh, itu bagus, saya suka tuh. Indah, tapi saya tidak saya beli saya, belum tentu. Kalau Ya saya intinya beli nggak saya? Enggak kan? enggak, Pak. Dari humanistik tuh. Ah. Kalau perilaku Tak masih boleh gopo gak, Pak, benda nih. perilaku. Kalau perilaku beli, itu perilaku kan. Kalau kondisi positif, afektifnya positif, pasti perilaku yang membeli kan. Itu teori perilaku, behavior namanya. Tapi kalau teori kemanusiaan, humanistik, ada orang minta, ya kan? Dia robot enak tuh makanannya enggak. Ya, wah, suka saya tuh, tapi dia beli enggak untuk makanan? Enggak kan? Nah, itu humanistik. Jadi untuk beli. Itu ada dua teori. Makanya ada teori behavior dengan teori humanistiknya gitu. Pada teori humanistiknya beli, ya kan? Kalau tentu. Ya, faktor ekonominya. Pada faktor ini juga ada. Itu kan? Enggak? Sama nggak ada rumah gedung mewah tuh. Suka ada, apa kata ada orang gedung mewah tuh? Mau mewah. Bagus kan? Bagus. Aduh. Hah? Suka ada? Suka Kenapa? Suka. Enggak lah, mereka ke kafe juga kok. Beli dah rumah itu? Beli dah? Tuh kuenya Belum nanti tentu. udah aku gantungin, nanti kau simpan Parah, bawah Kak. nanti dimakan cicak. Jessica. Mute Jess. Jessica, mute. Oh iya, sorry. Beli dah rumah itu? Belum tentu kan? Belum tentu. Kenapa kalau beli, kalau dia punya uang beli kan? Kalau tidak punya uang tidak beli kan? Iya, Nah, Pak. ada faktor yang mempengaruhi kan gitu. Dapat dari humanis itu begitu. Paham nggak? Paham. Nah itu dapat dari humanis. Jadi kalau walaupun kondisi positif, afektif positif, tapi belum tentu dibeli, belum tentu berperilaku untuk beli, kan gitu. Karena apa? Ini kalau ditinjau dari teori humanistik. Tapi kalau ditinjau dari teori behavior, perilakunya masih beli kan? Itu kan kayak gitu. Kalau dari perilaku beli gitu. Kalau dari behavior, tapi kalau dari humanistik kan dari manusianya tuh. Nah, ya kan harusnya gimana? Gitu kan? Gitu. Ya, oke. Jadi itu kalau ya. Tapi kalau diasumsikan konsumen punya uang, nah, ya, asumsi punya uang, ya pasti belilah, gitu kan? Iya, Bu. Karena positif, apresiasi positif ya pasti koratif, ya positif. Tapi kalau itu dari behavior juga. Kalau asumsinya konsumen punya uang, gitu kan? Bahkan tuh perilaku gitu, beli pasti ya. Tapi kalau teori komersial belum tuh beli. Apa fungsi sikapnya? Tadi fungsi sikap nih. Fungsi sikap. Ada fungsi instrumental. Ya. Nah, itu berarti kalau instrumen itu manfaatnya. Jadi kalau ada misalnya ada nih buka usahanya apa katakan. Jadi yang ada tunjukkan itu harus manfaatnya. Manfaatnya perlu yang tahu apa manfaatnya itu instrumental kan alatnya apa alatnya ya produk kan produk yang kita berikan harus punya manfaat sehingga nanti kalau perlu ada bermanfaat itu akan membentuk sikap konsumennya positif kan gitu logikanya ya jadi kalau produk ada bermanfaat sehingga manfaat yang dijual itu akan membentuk sikap konsumennya positif. Nah gitu, itu instrumental, fungsi instrumen, ya. Sikap jadikan dengan alasan praktis. Kenapa kok Anda beli produk itu? Nah, itu apa yang Anda beli itu manfaat yang Anda beli, kan? Kan gitu, bukan bentuk produknya, bukan kebersihannya, bukan kemasannya, bukan tapi manfaatnya. Kalau dirasa rasanya, kayak gitu kan? Kalau baju pun juga enak dipakai gitu kan, jasanya kan gitu kan, dan sebagainya itu. Jadi itu manfaat namanya. Kemudian fungsi ya, fungsi pertahanan ego. Wah, fungsi pertahanan ego itu sikap yang diambil untuk melindungi diri dari kecemasan dan ancaman harga diri. Ya, ego ya kan? Anda beli jam tangan yang mahal supaya supaya punya harga diri. Jadi itu namanya itu pertahanan ego supaya dianggap wah oleh kawan Anda kan gitu kan? Dan dianggap remeh kan? Itu namanya fungsi pertahanan ego, sikap ya kan? Kemudian fungsi nilai ekspresi, sikap menunjukkan nilai yang ada pada diri Anda, ya kan? Ada orang yang sederhana, berarti kalau sederhana itu membeli produk itu yang biasa-biasa ya kan?
ada memang dia mewah gitu kan, sehingga itu beda kan, itu namanya spesiada gitu kan, supaya dikatakan wah hebat gitu kan, wow kaya gitu kan, itu dari ekspresi namanya. Ada juga pengetahuan ya, artinya setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, ingin banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan yang diwujudkan dalam kehidupan harinya. Itu fungsi pengetahuan. Ada orang itu ada beli itu apa? Itu pengetahuan ya, pengalaman. Ada bagus tidak pendidikan gitu kan. Ada belum tahu apa-apa nih ya. Nah, coba beli gitu. Ya, itu dia. Nah, ini sikap ya, itu pun sikap. Nah, ini pun sikap udah terus sikap. Terus tingkatan sikap ya, tingkatan sikap. Beberapa komponen sikap dapat membantu dalam pembentukan sikap. Dalam pembentukan sikap terdapat beberapa tingkatan. Ya. Berapa tingkatan? Nah, pertama apa? Pertama itu apa tuh? Sikap tidak dibawa dari lahir, tapi dapat dipelajari. Ya kan? Sikap dapat diubah. Halo, dengar tak nih? Pak. Sikap dapat berubah-ubah, ya. Sikap dapat berubah ya. Kita bisa membentuk sikap positif dan negatif bisa positif bisa negatif. Kadang dia berubah-ubah sikap itu ya. Sikap tidak berdiri sendiri, tapi selalu berubah dengan objek sikap. Ya gitu kan? Satu objeknya lah. Objek itu bisa membentuk sikap positif, bisa membentuk sikap negatif pada manusia kan. Itu sikap ya. Ya, sikap itu berubah, sikap itu dapat dipelajari, sikap itu tidak berdiri, selalu dihubungkan dengan objek. Kayak gitu. Kalau ada dikasih minuman cacing, mau udah kira. Cacing. Tidak mau. Nah, kenapa? Nah, itu obat kan. Itu sikap negatif berarti kan. Jadi kalau ada dikasih minuman oranges, mau udah kira. Mau positif kan objeknya. Di objek itu bisa merubah sikap. Bukan bisa objek. Sikap itu berubah-ubah. Sikap dapat tertuju pada satu atau banyak objek. Sikap dapat buat lama bentar. Jadi sikap dapat. Jadi pertama ada punya sikap positif atau negatif, berarti itu bisa berubah cepat, bisa lama ya. Atau besoknya dah negatif. Bisa jadi ya, betul tak? Betul. Bisa jadi, pernah nak beli, wah ini bagus nih, bagus, positif, beli. Pakai 2 hari kok 2 rusak, berarti negatif kan? Berubah cepat, ya kan gitu kan? Itu tergantung. Jadi sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar gitu, atau tidak lama gitu ya. Sikapnya berubah-ubah sikap itu. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi ya gitu ya. Ada orang beri produk itu bukan karena suka ya, ada faktor kasihan kan? Ya kan? Kasihan lah itu kan? Belilah mengantuk lain kan? Itu berarti apa? Emosi kan, perasaan kan? Kayak perasaan kan? Ada ya? Ada perasaan, ada kasihan, ada kasih jualan, kan? Belilah berapa nak berapa bisa. Belilah gitu kan? Padahal orang itu tidak suka produk yang dijual, tidak suka. Tapi dia beli gitu. Kenapa dia beli? Faktor kasihan, Pak. Faktor kasihan tadi itu. Perasaan kan, gitu kan? Nah, ini kalau bahas sikap kan. Jadi kalau teori kan itu kan bertahan teori kan, betul nggak? Betul, Pak. Bertahan teori kelemahannya gitu. Berarti itu beli itu kan kadang nggak suka, tapi kalau anak kecil itu lihat kehidupan dia itu kan, kasihan dia tidak lebih lah, gitu kan? Sedekah, tapi kadang kalau senang tidak kan? Dia buat itu senang gitu ya. Itu ada faktor itu. Itu faktor emosi kan? Emosi dan motivasi, perasaan dan motivasi itu kan gitu. Ada itu ya. Nah, kalau pernah gitu, enggak kayak perasaan beli produk. Ada orang enggak perasaan, enggak tampaknya kalau udah beli kamu boleh beli gitu kan. Kalau enggak suka gitu, ada itu berarti enggak usah sedekah enggak kan. Kalau yang suka sedekah itu asalnya dia sudah jauh enggak kan, lah gitu. Nah, itu. Faktor yang mempengaruhi sikap. Nah, apa saja tuh? Adopsi, ya. Diferensiasi kan gitu kan. Betul enggak? Beda adopsi ya. Adopsi itu apa saja?
pola asuh dalam keluarga ya. Ya, keluarga itu pengaruh. Bagaimana orang tua mempengaruhi anaknya dia, masuk anaknya dia. Bagaimana pola asuh anaknya. Kalau orang tua mendidik anaknya sederhana, ya itu bukan bersikap mana. Nah, kalau yang sederhana aja, makanya biasa aja, kan? Itu makanya gaya hidup berarti kan, bukan gaya hidup. Jadi itu harus bagaimana pola asuh keluarga itu anak gitu kan. Nah, sekarang pengaruh itu jelas ya kan, begitu. Kalau anak itu hidup dengan orang yang kaya, mewah, boros, anak juga pasti boros kan, biasa gitu kan, karena orang itu mengajarkannya gitu kan gitu. Baik bahasa Arab dikasih semua gitu kan. Diferensiasi, nah diferensiasi juga perbedaan kan, perbedaan juga mempengaruhi ya, pengetahuannya, pengalamannya, kemampuannya kan, umur bertambah juga diferensiasi kan. Anak-anak dengan anak-anak umur 5 tahun beda dengan umur 10 tahun, beda dengan umur 14 tahun kan, tidak sama. Kan gitu kan. Sikap juga berbeda kan. Atau 4 tahun kan dia belum bisa berpikir kan. Kalau anak waktu 4 tahun berdasarkan emosi dia ya, kesan dia kan. Oh itu dia kan, dia tidak tahu bagus atau tidak bagus, tidak tahu dia. Maunya itu ya, itu berbahaya kan, kayak gitu kan. Dia belum tidak bisa berpikir kan, waktu 3 tahun kan. Kalau udah kasih nangis kan, gitu kan, kasih nangis. Nangis. Kalau itu tidak apa-apa nangis, berarti kan tidak berbahaya kata waktu itu kan gitu. Kalau udah 10 tahun kan berpikir kan, 10 tahun kan, jadi ya udah berpikir, udah 14 tahun udah bisa berpikir. Itu dia diferensiasi lah, ada bedanya lah, ya kan? Ada bedanya. Pengalaman juga beda. Kalau Anda misalnya belum pengalaman beli TV, pasti beda lah cara belinya kan. Dengan orang yang udah pernah beli TV, tidak perlu dibanding-bandingkan gitu kan. Langsung beli, itu pengalaman. Kalau pengalaman sih ibu ini cari informasi dulu kan, dan sebagainya itu pengalaman gitu. Atau punya pengetahuan, tidak punya pengetahuan, beda lah, diferensiasi kan. Pengetahuan itu bedanya. Terus apa lagi? Faktor sikap kan dan diferensiasi. Terus apa lagi? Kayak remaja. Cici remaja itu apa? Ini ada. Jadi teori sikap ini ya, teori sikap. Jadi itu ya, jadi sikap itu penting ya, sikap. Jadi kalau ada berbisnis itu ya, kalau berbisnis itu harus bisa memperhatikan sikap konsumen kan gitu kan, banyak faktor pengaruhnya kan gitu. Konsumen itu macam-macam, kenapa dibeli, ada faktor apa kan gitu kan. Iya Pak. Ada faktor sikap juga, ada faktor yang kayak kasihan gitu kan, ya dengan beli gitu kan gitu. Jadi kalau produknya bagus, katanya bagus, seperti itu belum tentu beli kan, belum tentu. Tergantung kenapa? Karena ada faktor humanistik. Kita lihat ada faktor humanistiknya, ya kan gitu. Ada manusia. Kalau ada doang beli, kalau ada doang tidak beli gitu kan. Ada faktor lain yang mempengaruhi kan. Kita bagus sih, bagusnya kan. Mobilnya kan Pajero, bagus atau apa? Pajero apa gitu. Fortuner lebih bagus atau apa? Kan? Suka tidak suka, dan beli tidak. Aku udah beli, tidak ada duit. Kalau tidak cukup kan, nah itu manusia kan. Nah itu. Tapi kalau dari faktor perilaku sih, mau beli sih. Ya, kan itu perilaku kan, biaya mau sih beli. Kalau ada uang, gitu kan, itu perilaku kan. Kalau ada uang tidak beli lah. Itu faktor manisnya, atau faktor kemanusiaan aja gitu. Kita kalau kita perilaku dari dua sikap nih, dari faktor kemanusiaannya, di faktor perilakunya. Kalau perilaku sih pasti beli. Ada itu beli, pertama positif, aplikasi positif, sehingga perilakunya positif. Itu dari perilaku. Tapi kalau dari segi humanistik belum. Kondisi positif, apresiasi positif belum tentu dia perilaku belum tentu beli kan. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi kan gitu kan, dan sebagainya gitu. Kadang-kadang juga ada dia punya uang banyak ya. Kata mobil Fortune. Dong banyak cukup. Nah, bagus, tapi positif. Tapi belum tentu beli. Kalau cukup ya, mungkin kan faktor hidup sederhana kan. Nah, dia sudah tak perlu beli mahal-mahal mobil ini kan. Bisa uangnya. Akhirnya kan, itu faktor lain kan, gitu. Oke, ikut kan. Tapi kalau
hati sih mau belajar, mau dia itu pelaku mau dia kan. Ayo dari segi manusianya, udahlah kita hebat-hebat ya, mahal aja gitu kan, itu kan foto lain kan. Pun bagus, apa yang suka dia, tapi dia beli kapal karena masih bisa mengawal nafsunya gitu. Nah, itu dia ya. Itulah. Ada paham kan? Udah, Bapak sukses saja sekarang udah jam 8 ya. Silakan dari Gopinda, coba Gopinda. Kata penutup Gopinda. Kata penutup. Baik, terima kasih Pak untuk materi yang disampaikan hari ini Pak. Alhamdulillah dapat menambah wawasan Pak. Semoga memang dapat diterapkan di sehari-hari sih Pak. Jadi untuk semua juga semoga selalu sehat Pak. Bapak juga jaga kesehatan Pak. Kayaknya agak-agak pilek tuh Pak. Oh, kena flu hari ini. Ayo, Pak. Makasih Pak. Merlin, silakan Merlin. Pak, terima kasih Pak atas materinya hari ini sudah di sharing Pak. Semoga kembali lagi kita semua tetap sehat-sehat selalu. Bapak juga semoga cepat sembuh Pak. Nah, terus buat semua teman-teman juga sehat-sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatannya. Paling penting. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua Pak. Terima kasih. Kembali, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Ya, harapan saya semoga materi yang Bapak jelaskan hari ini bisa diaplikasikan ke sehari-hari dan kita bisa mengetahui bagaimana faktor-faktor untuk pembeliannya. Dan semoga untuk kedepannya bisa lebih bermanfaat Pak. Dan untuk teman-teman semua termasuk Bapak juga Pak, selalu jaga kesehatan dan semoga selalu terlindungi Pak. Amin. Sekian Pak, terima kasih. Ade. Terima kasih Pak untuk penjelasannya tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua Pak. Dan semoga kawan-kawan juga sehat semua. Untuk Bapak juga semoga cepat sembuh dari flu-nya Pak. Terima kasih Pak. Jessica go. Jessica, mau Jessica dilari ke Jessica deh. Jessica. Dadah. Oke lah ya. Akan berlangsung sekian. Sampai jumpa lagi. Ini pertemuan kedua kan? Nanti pertemuan 3 terakhir 2 Januari ya. 2 Januari itu kita bertemu terakhir. Oke, salam. Sampai jumpa lagi di bulan Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa buka